Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatun Afidah, NIM 196300109. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang skripsi dari Kak Jahyani dengan judul Analisis Kadar Timbal pada Perairan dan Sedimen Sungai Lesti, Kabupaten Malang menggunakan metode serapan atom, yakni SSA. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pilihan Kimia Analisis Lingkungan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan yang pertama latar belakang, kedua metode penelitian, ketiga proses, keempat analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Sungai Lesti ini merupakan salah satu sungai yang berada di Kabupaten Malang. Sungai ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan oleh masyarakat. Namun, pencemaran logam berat timbal (PP) sangat dimungkinkan yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun aktivitas manusia. Faktor alamiah PB diakibatkan oleh adanya proses klorifikasi dari batuan mineral dan aktivitas manusia seperti pemakaian timbal sebagai bahan tambahan dalam kegiatan industri, sehingga menghasilkan limbah yang mengandung timbal. Selain itu, timbal dapat masuk ke dalam perairan lewat pengkristalan PP di udara dengan bantuan air hujan sehingga masuk ke dalam perairan. Keberadaan timbal atau PP di udara ini sendiri, selain berasal dari buangan gas kendaraan bermotor, juga diakibatkan oleh industri-industri seperti pembakaran batu bara dan asap-asap pabrik yang mengelola senyawa alkil timbal. Nah, mengingat pentingnya manfaat sungai bagi kelangsungan hidup manusia, dan bahaya logam berat timbal yang mencemari lingkungan perairan, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar kandungan logam berat pada perairan dan sedimen Sungai Lesti. Kemudian selanjutnya yaitu beberapa kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar. Yang pertama yaitu pupuk pertanian, yang kedua ada pestisida, dan yang terakhir ada domestik. Nah, yang pupuk pertanian, logam berat timbal dapat masuk ke dalam perairan sungai dari penggunaan pupuk yang digunakan oleh masyarakat, sehingga dapat menyumbang kadar logam timbal dalam perairan sungai. Menurut Alloway 1995 menyatakan bahwa timbal dapat berada di pupuk fosfat sekitar 7-225 mg per kilogram, pada pupuk nitrat sekitar 2-27 mg per kilogram, pada pupuk kandang sekitar 1,1-27 mg per kilogram, pada pupuk kapur sekitar 20-1250 mg per kilogram, dan pada pupuk kompos sekitar 1,3-240 mg per kilogram. Nah, apabila pupuk yang mengandung timbal diberikan dalam jangka waktu yang lama, maka dapat terserap oleh tanah dengan kadar yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada pestisida. Beberapa pestisida ini mengandung logam berat timbal paling rendah yaitu 0,87 mg per kilogram, sedangkan tertinggi yaitu 19,37 mg per kilogram. Selanjutnya ada limbah domestik. Menurut Widianti dan Ika, tahun 2012 menyatakan bahwa limbah rumah tangga mengandung timbal dari korosi pipa-pipa dan sampah-sampah metabolik lainnya. Sedangkan dari kegiatan pasar juga dapat berasal dari sampah-sampah organik yang mengandung timbal, seperti sampah sayuran yang mengandung timbal. Kemudian selanjutnya yaitu sedimen. Pengertian dari sedimen itu sendiri yaitu merupakan sink, suatu bahan pencemar yang berasal dari daratan dan dapat digunakan sebagai indikator pencemar lingkungan.
Sedimen ini berada di lapisan paling bawah dari suatu sungai, danau, teluk, muara yang mengandung bahan organik dan anorganik. Menurut Huta Barat dan Stewart menyebutkan bahwa sedimen dibagi atas 3 kelompok, yaitu lithogeneous, biogeneous, dan hydrogeneous. Nah, pengertian dari lithogeneous ini sendiri yaitu merupakan sedimen yang asalnya dari batuan dan biasanya berupa mineral silikat yang diakibatkan dari pelapukan batu bara. Dan yang kedua ada biogeneous, yaitu sedimen yang asalnya dari organisme yang berupa sisa-sisa tulang, gigi, maupun bekas cangkang dari suatu organisme. Dan yang terakhir ada hydrogeneous, ini merupakan sedimen yang terbentuk akibat terjadinya reaksi kimia yang berada di laut. Selanjutnya yaitu metode dalam penelitian ini yaitu digunakan metode spektroskopi serapan atom, yakni SSA. SSA ini sendiri merupakan suatu metode analisis secara kuantitatif suatu unsur berdasarkan pada penyerapan cahaya menggunakan panjang gelombang tertentu oleh suatu atom pada keadaan bebas. SSA bekerja pada penguapan dari larutan sampel dan logam yang berada dalam larutan sampel akan diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut akan menyerap radiasi yang berasal dari cahaya dari lampu katoda, kemudian jumlah banyaknya radiasi yang diserap tersebut diukur dengan panjang gelombang tertentu berdasarkan jenis logamnya, sehingga diperoleh hubungan konsentrasi dengan absorbensinya. Kemudian metode penelitian, yang pertama ada alat, bahan, dan tahapan penelitian. Dalam penelitian ini, alat-alat yang dibutuhkan yaitu seperangkat alat gelas, seperangkat instrumen, spektrofotometer serapan atom, botol sampel, seperangkat refleks, dan kertas saring. Kemudian bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu HNO3, HCl, aqua jas, dan air sedimen. Kemudian yang terakhir itu ada tahapan penelitian. Yang pertama yaitu penentuan stasiun pengambilan sampel, analisis parameter fisika kimia perairan, penentuan kadar Pb pada sampel air dan sedimen menggunakan SSA, dan menganalisis data. Nah, dalam hal ini saya akan menganalisis hasil dari proses destruksi basah pada air dan sedimen. Kemudian yang kedua ada analisis kadar timbal Pb pada air dan sedimen. Dan yang ketiga ada parameter kimia fisika perairan. Nah, pada proses destruksi basah pada air dan sedimen ini, didapatkan adanya pengaruh terhadap pengambilan titik sampel terhadap kadar logam berat timbal pada sampel air dan sedimen yang dianalisis. Proses destruksi basah pada air dan sedimen ini sangat dipengaruhi oleh metode preparasi sampel yang dilakukan. Salah satu preparasi pada sampel yang harus dilakukan yaitu proses destruksi. Destruksi ini dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan ikatan-ikatan senyawa kompleks dengan logam berat timbal pada sampel air dan sedimen. Kemudian yang kedua yaitu analisis kadar timbal Pb pada air dan sedimen. Berdasarkan grafik dihasilkan analisis logam berat timbal, sedimen secara keseluruhan memiliki hasil yang lebih tinggi daripada kadar timbal di air. Hal ini dikarenakan kemungkinan terjadinya proses pengendapan logam berat. Nah, di grafik ini merupakan perbandingan rata-rata kadar timbal pada air dan sedimen, yang mana pada garis biru ini merupakan kadar rata-rata
timbal di air, sedangkan pada garis merah ini merupakan kadar rata-rata timbal di sedimen. Sudah dapat kita lihat dengan jelas bahwa kadar rata-rata PB di sedimen ini lebih tinggi daripada kadar rata-rata PB di air. Nah, pada pengambilan sampling 1 didapatkan kadar rata-rata PB di air yaitu sebesar 0,091, sedangkan pada kadar rata-rata PB di sedimen yaitu sebesar 0,312. Kemudian pada titik pengambilan sampel yang kedua yaitu rata-rata PB di air didapatkan sebesar 0,066, sedangkan pada sedimen didapatkan sebesar 0,365. Kemudian pada sampling ketiga didapatkan pada air yaitu 0,104 dan pada sedimen 0,377. Dan pada pengambilan sampel yang keempat ini didapatkan pada air dengan rata-rata timbal sebesar 0,094, sedangkan pada sedimen didapatkan kadar PB sebesar 0,397. Kemudian yang terakhir yaitu pada air didapatkan kadar sebesar 0,042, sedangkan pada sedimen didapatkan kadar rata-rata PB sebesar 0,361. Selanjutnya yaitu parameter kimia fisika perairan. Di sini menggunakan 5 parameter. Yang pertama ada pH, daya hantar listrik, BOD, COD, dan DO. Nilai pH ini dalam suatu perairan juga dapat mempengaruhi terjadinya kemungkinan-kemungkinan reaksi pada perairan. Pada parameter pH ini didapatkan pada pengambilan sampel yang pertama, yaitu nilai pH-nya netral. Sedangkan pada pengambilan sampel yang kedua, itu didapatkan nilai pH sedikit netral, yaitu 7,2. Kemudian pada pengambilan sampel yang ketiga dan keempat, ini juga didapatkan nilai pH yang netral. Kemudian pada pengambilan sampling yang terakhir yaitu didapatkan nilai pH yang lumayan tinggi daripada yang sebelumnya yaitu sebesar 7,3. Kemudian daya hantar listrik. Pengukuran daya hantar listrik ini sangat dipengaruhi oleh musim, cuaca, dan waktu serta pengambilan sampel. Biasanya pada musim penghujan, nilai konduktivitas ini lebih rendah dibandingkan dengan musim kemarau. Menurut Sahara dan Puryanti menyatakan bahwa pada musim penghujan, bahan pencemar atau zat kimia akan terbawa oleh arus sungai sehingga mengakibatkan nilai konduktivitas listriknya rendah. Sedangkan menurut Soraya menyatakan bahwa tingginya nilai daya hantar listrik pada perairan menandakan banyaknya bahan-bahan organik dan juga mineral yang berada dalam perairan tersebut yang diakibatkan oleh limbah-limbah yang masuk. Dalam penelitian ini didapatkan nilai daya hantar listrik pada pengambilan sampel yang pertama sebesar 129,4 μS per cm, kemudian pengambilan sampling kedua didapatkan 115,3 μS per cm, dan pada pengambilan sampling ketiga yaitu didapatkan 122,7 μS per cm. Dan pada stasiun keempat ini didapatkan nilai DHL-nya sebesar 119,3 μS per cm, dan pada pengambilan sampling terakhir yaitu didapatkan nilai DHL sebesar 113,3 μS per cm. Kemudian yang ketiga yaitu BOD. BOD ini merupakan suatu parameter yang menggambarkan banyaknya jumlah oksigen terlarut dalam perairan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik. BOD ini menunjukkan tingkat pencemaran dari suatu perairan. Tingginya nilai BOD mengindikasikan bahwa semakin tingginya tingkat pencemaran suatu perairan tersebut. Nah, didapatkan pada penelitian ini, pada pengambilan sampling pertama didapatkan nilai BOD sebesar 10,75 mg per liter, sedangkan pada pengambilan sampel kedua yaitu didapatkan nilai BOD sebesar 6,05 mg per liter.
Kemudian pada stasiun ketiga yaitu didapatkan 4,70 mg per liter dan stasiun 4 yaitu didapatkan 8,95 mg per liter, sedangkan pada pengambilan sampling yang terakhir yaitu didapatkan 13,65 mg per liter. Nah, berdasarkan data ini dapat kita lihat bahwa tingginya tingkat pencemaran air pada Sungai Lesti ini didapatkan pada pengambilan sampling kelima. Pengambilan sampel pada titik kelima, yaitu sebesar 13,65 mg per liter. Selanjutnya yaitu COD. COD ini merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas perairan. Pengukuran COD ini dilakukan untuk menentukan jumlah bahan-bahan organik yang dalam perairan yang terurai secara kimiawi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, ambang batas nilai COD mutu air kelas 1 ialah 10 mg per liter. Nah, pada penelitian ini didapatkan nilai COD pada stasiun 1 yaitu sebesar 58,94 mg per liter, pada stasiun 2 yaitu 21,90 mg per liter, dan pada stasiun 3 yaitu 10,93 mg per liter. Dan pada stasiun keempat yaitu didapatkan 28,42 mg per liter, dan pada pengambilan sampling yang terakhir yaitu didapatkan 43,01 mg per liter. Nah, berdasarkan tabel di sini dapat kita lihat bahwa pada stasiun 3 ini sebesar 10,93. Berarti pada pengambilan sampling ketiga ini memenuhi ambang batas nilai COD. Kemudian yang terakhir yaitu DO. DO ini dalam suatu perairan menggambarkan suatu kadar oksigen terlarut. Semakin tinggi nilai DO, maka perairan tersebut memiliki kualitas yang baik. Konsentrasi DO dalam suatu perairan dapat dipengaruhi oleh waktu, baik harian atau musiman. Dan pada tabel ini dapat dilihat pada stasiun 1 nilai DO-nya sebesar 6,4 mg oksigen per liter, dan pada stasiun 2 didapatkan 7,0 mg oksigen per liter, dan pada stasiun 3 didapatkan 7,1 mg oksigen per liter, dan pada pengambilan sampling yang keempat yaitu 6,7 mg per liter, miligram oksigen per liter, dan pada pengambilan titik sampel yang terakhir yaitu didapatkan nilai DO sebesar 6,2 mg oksigen per liter. Jika dibandingkan dengan pengambilan sampel yang lainnya, didapatkan pada pengambilan sampel yang ketiga, pada pengambilan titik sampel yang ketiga ini didapatkan nilai DO yang paling tinggi yaitu sebesar 7,1 mg oksigen per liter. Hal ini mengindikasikan bahwa pada titik sampling ketiga ini di dalam air yang ada di dalam Sungai Leste ini kualitasnya cukup bagus. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari apa yang sudah saya bahas barusan adalah yang pertama, kadar rata-rata logam berat timbal yang berada pada perairan Sungai Lesti Kabupaten Malang berkisar antara 0,042 ppm sampai dengan 0,104 ppm. Sedangkan untuk rata-rata kadar logam berat timbal pada sedimen berada pada kisaran nilai antara 0,312 ppm sampai dengan 0,397 ppm. Dan yang kedua, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kadar logam timbal PB pada perairan Sungai Lesti, Kabupaten Malang dapat dikatakan cukup tinggi, sehingga dapat dimungkinkan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar yang memanfaatkan air sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk audiens dan buat saya sendiri juga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.